Dan Reizi pun berdua di situ untuk mencari pemain 21 yang masih cukup enak dan nyaman di atas pertandingan. Namun pilihan revive masih menjadi pilihan utama karena ini masih zoning yang ketiga. Masih bisa bandage dulu lah ya, baru first aid. Ya, Tapi ya nggak bisa berlama-lama lagi. 30 detik harus mereka manfaatkan dengan baik. betul. Yang jadi PR adalah high ground sudah dikontrol oleh 21 Esport, ngebuat pergerakan dari Boom benar-benar terbatas banget kali ini dengan menggunakan baginya. Masih berusaha dan berupaya untuk masuk ke dalam zona, sementara seorang Reizi yang akan memberikan informasi dari bagian kiri tentunya dan ada follow up juga. Ini menurut gue Fake yang agak wasting time sih, karena mereka memaksakan untuk Fake di bagian blue zone dan Yami langsung saja memberikan tembakan ke depan sana, namun dari arah satu tim lagi yang sedang berperang di arah titik lain, dan Aura yang bakal bertemu dengan Oni. Kali ini granat sudah mulai dimasak oleh seorang klien, bakal dilemparkan ke bagian dalam dari sebuah jendela, cukup low HP tapi granat cukup matang akan dipantulkan ke bagian dalam, akan segera meletup namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Jayadi pun masih ada timing untuk melakukan healing, sementara revive akan dilakukan oleh anggota Aura yang lainnya di balik sebuah batu. Onyx mereka agak sedikit tersplit, tinggal 2 pemain kali ini. Molotov akan dilemparkan ke bagian dalam, membatasi pergerakan, tapi granat ya Konik. Ada sebuah granat yang matang dan berhasil mendapatkan seorang Cleon. Jar lah yang menjadi pemain terakhir untuk Onyx saat ini. Yes, jar. Bagaimana mereka harus sulit sih, Yok. Ini sulit banget karena 4 pemain Aura. Gue tau banget kayak pemain langsung menabrak begitu aja, dan Rosa Z langsung ya inisiatif ke sebelah kanan, namun Jake sih tabrak aja bos. Majuin karena udah tahu ada splash damage yang masuk dan selesai. Itu dia. Onyx nggak bisa bertahan lebih lama. Aura cukup nyaman dengan 4 player dan poin-poin yang ini tabungan yang lumayan lah di awal-awal. Begitupun dari 21 mereka masih try hard untuk membatasi pergerakan dari Boom. Yami berhasil di revive tapi Okta tidak terlihat lagi di mata kita. Ya ini menurut gue tetap lah, gue masih berpendapat bahwa ini fight yang wasting time menurut gue. Karena dari segi healing tadi beberapa pemain gue gak ngeliat healing yang terlalu banyak juga. Dan 21 mereka nahan di bagian blue zone, terus dari Boom juga mereka menahan di bagian blue zone. Ini blue zone yang ketiga loh, udah circle yang ketiga, dan sebentar lagi kita bakal ngeliat untuk blue zone yang keempat atau play zone yang keempat. Tentunya bakal merugikan tentunya bagi 2 tim ini, dimana mereka masih berada di bagian blue zone untuk saat ini. Dan ada Banyu juga yang bakal mengamati dari bagian bawah sebuah jembatan, membatasi, benar-benar dibatasin banget ruang lingkup pergerakan yang dipunya sama Boom Esports saat ini. Yes, dan masih tertinggal jauh mereka untuk masuk ke dalam circle 500 meter sekian, hampir 600 meter bahkan. Namun No Mercy menyadari adanya pergerakan dari sisi atas sniper tower Micro Blue, tertangkap cukup jelas dan ya sedikit menghindar. Hanya informasi yang didapatkan saja dari kedua belah pihak ini, antara Aura dan juga EVOS. Belum ada CCTV yang lain, gue penasaran. Dan yes, GD dan BNW ini yang gue maksud. GD gue ingin banget melihat permainannya. Begitu dari GPBR, mereka cukup wah juga sebenarnya di minggu pertama. Ya betul, sementara Boom bakal menahan satu pergerakan yang ada di depan sana. Dan ini dia granat yang connect, masih berlanjut ternyata antara Boom dan juga 21. Bahkan kali ini 21 yang bakal dirugikan karena satu anggota mereka ter-take down. Boom langsung percaya diri karena mereka tahu hanya satu orang yang menahan di bagian belakang sebuah pohon ini. Sudah berhasil mendapatkan satu, informasi detail sudah mereka dapatkan, dan sudah ada Okta yang ada di bagian atas. Linux juga sudah terlihat. Didapatkan informasinya ada di sebuah tebing, dan granat dari Okta. Splash damage-nya cukup dalam menunjukkan seorang Linux akan segera dicari kali ini. Bahkan granat kedua sudah mulai dimasak dan memaksa Linux berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Terlihat pergerakannya. Weapon langsung di tangan, tapi Okta masih penasaran dengan granat yang ketiga. Terlihat dengan sangat jelas kali ini granat masih dimasak. Lempar tipis berarti bagian sebelah kiri. Akan 1v1 situation di bagian pertandingan, dan Yami lah yang berhasil memenangkan fight tersebut. Ada follow up damage yang datang dari bagian lower ground, membuat Linux pergerakannya terbatas dan hilang kembali satu anggota dari 21 Esports. Bang Jamal makan gulali. Cakep. Lo jual, gua beli, itulah yang didapati oleh pemain-pemain Boom. Akhirnya mempongkengkan pemain-pemain dari 21 EVOS. Kali ini juga udah berjalan, mereka nggak stay di satu tempat tersebut aja. Mereka menyadari juga harus sedikit masuk perlahan ke area circle zone. Namun di belakangnya ada SG juga yang siap menyantap diri mereka. Morph akhirnya terlihat dengan cukup jelas. Mereka mengamankan sisi pahinan, namun kedatangan tamu yang tidak diundang, BNW Nyongs. Siapa yang nembakin itu? Itu dari Morph. Dari Morph yang membatasi pergerakan dari arah BNW. Tapi tiba-tiba dari GD 2 pemain mereka ter-take down. Bahkan satu di antaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Nyongs sudah mengetahui di mana posisi dari Morph. Namun ada setup utility yang dilemparkan. Itu follow up ternyata. Smoke setup dari anggota BNW yang lainnya. Agak sedikit deg-degan. Gue juga deg-degan sih. Karena di belakangnya persis coy. Tapi bisa sih sebenarnya Frenzy sih. Tapi pantulannya nggak kayak gitu banget. Jadi ya wajar sedikit kilatan-kilatan lemparan seperti itu mengagetkan kita semua. Namun dari
dari Frenzy. Masih akan sedikit nge-regroup juga ke teman-temannya, tapi Alter Ego Ponbit tertangkap dengan Geek yang sudah setup terlebih dahulu. Cukup enak banget mereka mengamankan sisi-sisi bebatuan juga kontrol area yang cukup aman. Ciamik, namun Yami tertangkap oleh Evil Slicer di sisi recent elimination, tapi Cimoy maju. Cimoy di sebelah kiri lo, hati-hati Cimoy! Cimoy, sebelah kiri lo itu masih ada satu pemain. Ya ampun. Dia nggak tahu kayaknya. Temennya kali Gus, sebelah kiri Gus. Yang coklat kan? Oh iya temennya. Coklat sama temennya, gue bingung udah tadi nyari. Siapa ya satu lagi di sebelah kiri? Maaf Yok. Iya karena Alter Ego ada di depan, emang di kiri sih, cuma di depan gitu. Tapi kayaknya tadi temennya, maaf salah lihat itu temennya agak sedikit ngantuk seperti Junior Out untuk di hari yang ke-1 untuk minggu. Oh wait, ada yang lompat tiba-tiba dan Lizer ditumbangkan begitu saja. No Mercy tadi berhasil memindik-mindik dan berhasil mendapatkan pemain dari EVOS. Bahkan KF pun backup sedikit terlambat, namun masih ada Jaxi yang backup dari bagian high ground. Silly berganti, ada trade knock yang terjadi antara EVOS dan juga Aura. Tapi EVOS yang lebih dirugikan karena mereka hanya menyisakan seorang red face. Molotov akan dilemparkan, revive akan segera dilakukan. Tapi Aura, pemain mereka sudah semakin mendekat untuk menghabisi pemain-pemain EVOS yang ada di bagian dalam sebuah kompon ini. Bahkan Jayadi sudah ada shotgun di tangannya, ada S12, bukan, ada DPS di tangannya kali ini. Revive di cancel, granat dilempar, akan segera dipush begitu saja. Apakah bisa bertahan? Kali ini bakal digocek, namun gagal. Jayadi berhasil memulangkan seluruh pemain dari EVOS ke arah lobby. The handsome man from Aura, what a nice play, what a nice shot. Namun begitu lagi, adanya Rosazi membatasi pergerakan dengan satu Molotov untuk pemain SG yang lebih berhasil menangkap pemain tersebut dari Rosazi. Berarti duet antar Jaxi dan Jayadi harus lebih mematikan melawan pemain dari SG. Jersey masih ingin menabrak-nabrak dengan FPP dan Through the Smoke pun masih gagal. Belum mendapatkan dari seorang Rosazi, masih ada waktu untuk di-revive, namun langsung di-finish dari seorang Pinky saja. Dan Aura masih belum bergerak dengan blue zone yang tipis banget dari area badan mereka. Namun Circle Zone kayaknya ke arah Geek sih, gue lebih enak setupnya. Namun mereka juga satu area dengan GPBR yang perlahan lagi masuk ke teritorial tengah-tengah circle. Ya, ini bakal ada sandwich kayaknya dirasain sama GPBR. Kanan mereka bisa nembak, kiri mereka dari Geek juga bisa kontrol ke arah GPBR kalau misalkan visionnya memang terbuka. Dan sudah mulai ada perang lagi yang terjadi di mana Aura kali ini bakal menampilkan gerakan dari arah Skelet Gaming. Trade knock sudah mulai terjadi kembali, namun kali ini hanya menyisakan last man standing untuk Aura yang ada di dalam sebuah shake. Jaden sudah dipulangkan karena lobby, bahkan Jaxi sudah terspot oleh pemain dari NFT. Hilang Aura, tinggal 9 tim tersisa untuk di menit ke-21. Sementara ini ada Skelet Gaming yang masih menahan di bagian blue zone, di mana ada satu pemain dari Alter Ego terakhir yang sedang melakukan healing. Fnatic, yes. Fnatic masih di belakang untuk melakukan healing, namun bisa juga mendapatkan teman SG tersebut. Lihat setup yang dibangun oleh pemain-pemain dari Geek, gue suka banget. Mereka kontrol area yang bagus, namun dari GPBR mereka sedikit tryhard untuk membersihkan dari Timur Circle. Menangkap satu pemain dari GD Gits, Daybot. Walaupun badannya kering, namun dia tertangkap basah dengan cukup jelas. Ya, terlihat dengan sangat jelas tadi, langsung dihantam begitu saja. Satu tumbang kembali dari GD. Bahkan kali ini GD hanya menyisakan last man standing mereka. 9 tim tersisa, sementara GPBR masih utuh keempat pemain mereka dengan kondisi split kali ini. 3-1 split dari GPBR. Dua-dua cuy. Dua di dalam, di selatan, dua di luar dari safe zone. Terus ngebatasin dari pemain GD, yang dua di safe zone ngamanin dari Geek. Wah, luar biasa sekali GPBR. Mereka high class gameplay banget, tapi masih culun-culun juga menurut gue. Oke, dari Alter Ego ada 9 pemain, 9 healing yang masih bisa menahan top 5 menurut gue sejauh ini. Tapi lihat, pemain-pemain yang berada di Painan agak sedikit kelimpungan kalau nanti circle ngebanting nih. Ini Ken udah mode berburu sih. Dia langsung berusaha buat motong tim yang nantinya terlambat bakal keluar dari bagian painannya. Sementara Audrey akan menahan arah Morph. Ada granat yang sudah mulai dilemparkan ke arah Shake di bagian bawah sana. Kayaknya Morph masih belum terlalu dekat ke arah Audrey karena mereka masih ada di compound yang seberangnya lagi. Morph tumben nih, ada di late game nih. Oh, udah mulai gerak? Udah mulai gerak kali ini. Molotov sudah mulai dilemparkan juga beriringan dengan blue zone. Kali ini ada spray yang diberikan dan berhasil mendapatkan satu Frenzy tumbang. Flux langsung tadi menghantam kepala dari seorang Frenzy. Satu sudah berhasil mereka amankan dan Audrey akan memberikan follow up, namun Audrey tertembak dari bagian sebelah kiri. Kontraksi diberikan walaupun sedikit terlambat dan BNW juga mengganggu party antara Morph dan juga GPBR atau Geek tadi. Dan ada Fajar yang sudah mulai memberikan tembakan ditujukan ke arah pemain dari Morph. Rocky tertahan di bagian blue zone, berhasil diamankan oleh Geek Fam, dan kali ini Morph hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka yang sedang berada di bagian bawah. Sangat sulit untuk Morph, mereka di sandwich dari dua arah yang berbeda, meskipun mereka menanjak ke atas bukit, jadi mudah didapatkan visionnya oleh sisi dari BNW dan juga sisi atas tadi pemain-pemain Geek Fam. Namun masih bertahan NFT sejauh ini di balik-balik tembok dan Flux.
apik sekali dia bersembunyi di balik smoke yang cukup tebal. Namun fight masih harus berlanjut oleh pemain-pemain Geek yang dimana mereka sedang melakukan perebutan di selatan circle. Namun GPBR membagi dua vision ke arah Geek dan juga NFT. Begitupun dari BNW yang masih menyisakan Flux. Itu benar-benar harus dibersihkan dan selesai. Kean mendapatkan dengan satu buah Fred granatnya. Tapi masih harus berlanjut. Ramones menyadari di atasnya juga harus dibersihkan Yogi. Ini gue suka sih, gue suka banget ngeliat momen ini karena 3 tim yang tersisa, 3-3-nya masuk ke bagian zona dan kita gak bakal ngeliat strategi healing yang bakal dimainkan untuk di momen ini. Geek masih dengan 4 pemain mereka, 1 ter-takedown memang, tapi GPBR masih utuh dengan 4 pemain, NFT ada 3 pemain dan mereka semuanya cukup dekat dengan play zone yang ke-7 Gus. Yes, perlahan-lahan mereka ini udah proning shot cacing sih. Dan kalau tasnya tidak diangkat ini bakal terspotted. Audrey kepalanya sudah terketahui, langsung aja dia melakukan proning perlahan tapi suara dan Gremory didapatkan dengan cacing-cacing yang manis sekali. Ya ampun Yogi, itu Ciboy juga bakal terspotted. Dua pemainnya Gremory, langsung aja ke sebelah kanan juga top. Tidak dapat Gremory, gila. Cacing yang mengendap seperti Rambo. Mendapatkan 3 pemain dari Geek sekaligus dan misalkan satu saja dan nggak bisa menahan lajunya. GPBR menggila, 2 arah mata angin ke arah NFT pun juga dibantai. Hades, karena bawah masih ada Flippy yang harus dibersihkan juga. Hades langsung cukup cepat aja dengan skop 4-nya. Namun Flippy yang sudah diratakan oleh Gremory yang menggila sekali. Gila, Gremory 5 elimination dan mereka, ini bukan mereka tapi Gremory seorang diri yang menahan pergerakan dari Geek Fam. Iya, Geek yang atasnya terlebih dahulu. Gila sih, clearingnya bener-bener bersih banget dari Gremory. Semua angle dia jaga, semua sisi dia cek. Satu pergerakan berhasil mendapatkan 3 knockdown karena pemain dari Geek Fam. Yok, ini 18, satu buah bom di satu titik yang sama, ini selesai sama Maybe. Enggak, Ya Allah, enggak ada. Maybe baru Enggak gua bisa. ngomongin. Gak bisa. Timing healingnya gak bakal masuk. Terus apakah granatnya bisa dia lempar dengan waktu dan DPS Blue Zone yang sudah semakin sakit. Gue rasa gak bakal dapat sih. Ya udah. Gue rasa gak bakal dapat sih. Gue rasa tidak akan dapat. Tapi ya congratulations untuk GPBR yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner game yang pertama.